Setelah 5 tahun bekerja sebagai tenaga kerja wanita TKW di Arab Saudi, Siti, seorang ibu 2 anak, akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya. 5 tahun yang panjang, penuh dengan kerja keras, air mata, dan kenangan tentang keluarganya yang ia tinggalkan di desa. Selama itu, Siti bekerja sebagai pembantu rumah tangga, jauh dari anak-anaknya, hanya untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Siti mengingat betapa beratnya berpisah dengan kedua anaknya, Dina yang berusia 5 tahun saat itu, dan Raffi yang baru berusia 3 tahun. Namun, malam itu, setelah perjalanan panjang yang penuh kelelahan, Siti akhirnya menginjakan kaki di rumah yang dulu ia tinggalkan. Malam yang sepi, sunyi, dan terasa berbeda. Begitu sampai di depan rumah, suasana gelap mengelilinginya, hanya diterangi oleh lampu jalan yang redup. Tangan Siti gemetar ketika ia menekan bel pintu. Tetapi hatinya berdegup kencang, penuh dengan harapan dan keraguan. Rumah yang dulunya penuh tawa dan kegembiraan, kini tampak sunyi. Tidak ada suara, seperti yang biasa ia dengar anak-anak berlarian, atau suaminya yang sibuk di dapur. Semua terasa begitu sunyi, bahkan sepi. "Kenapa sepi sekali?" gumam Siti sambil mengetuk pintu perlahan. Pintu rumah terbuka perlahan, dan Siti melangkah masuk dengan koper di tangan. Rumah itu tampak seperti dulu, dengan perabotan yang masih sama, dan dinding-dinding yang penuh dengan foto keluarga. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Meskipun rumah itu tampak familiar, ada sesuatu dalam atmosfernya yang terasa janggal, seperti ada yang tidak beres. Siti merasakan angin dingin yang seakan menyapu wajahnya. Meskipun tidak ada angin dari luar. "Anak-anak," suara Siti terdengar menggema di rumah itu. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti. "Dina, Raffi," panggilnya lagi dengan sedikit lebih keras, tapi tidak ada yang muncul. Dengan perasaan cemas, Siti mulai menuruni lorong rumah menuju kamar anak-anaknya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang mencekik hatinya. Mungkin mereka sedang tidur, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia membuka pintu kamar anak-anaknya, ia terkejut. Di sana, duduk di atas tempat tidur, 2 anak kecilnya, Dina dan Raffi tengah menunggu dengan senyum lebar di wajah mereka. Mereka tampak seperti anak-anak yang sehat, penuh kebahagiaan, seolah tidak ada yang berubah selama 5 tahun Siti pergi. Mama, akhirnya pulang," seru Dina dengan suara ceria, melompat-lompat kegirangan, sementara Raffi yang sedikit lebih kecil hanya tersenyum lebar. Siti tertegun, matanya mulai berkaca-kaca. Rasa rindu yang sangat dalam menyelimuti hatinya. Kalian berdua baik-baik saja?" Siti bertanya dengan suara terbata-bata. "Kenapa kalian terlihat begitu?" Sehat dan ceria anak-anaknya, meskipun senyum mereka sangat lebar, tampaknya tak ada yang aneh. Dina, yang dulu pemalu dan terkadang canggung, kini tampak lebih dewasa dan penuh energi. Raffi, yang dulunya masih sangat kecil, tampak seperti anak laki-laki yang sudah berusia 8 atau 9 tahun. "Ma, kami selalu menunggu Mama. Kami baik-baik saja kok," jawab Raffi dengan senyuman lebar. Meskipun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Siti merasa semakin tidak nyaman. Namun, meskipun anak-anaknya tampak bahagia dan sehat, ada sesuatu yang terasa janggal di dalam diri Siti. Dina dan Raffi terlihat sedikit lebih dewasa dari yang seharusnya mereka alami dalam 5 tahun yang ia tinggalkan. Dina, yang dulu berusia 5 tahun, kini terlihat seolah berusia 10 tahun. Sedangkan Raffi, yang seharusnya berusia 8 tahun, kini tampak seperti anak berusia lebih dari 10 tahun. Siti menatap mereka, merasa sangat bingung. "Kalian sudah besar sekali," katanya dengan suara gemetar. "Kalian sudah tumbuh begitu cepat, tapi kenapa kalian tidak
berubah seperti yang aku harapkan. Dina dan Raffi hanya tersenyum dan tertawa, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, seolah semuanya normal, seperti tidak ada yang berubah. Siti merasa ada ketidakberesan dalam situasi ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang tak tertangkap oleh matanya. Sesuatu yang lebih gelap daripada yang bisa ia pahami. Ada perasaan bahwa malam ini ada yang tidak beres, meskipun ia tidak tahu apa itu. Saat Siti berusaha duduk di kursi dekat jendela, mencoba menghilangkan kecemasan yang menghinggapi dirinya, ia merasa seolah ada bayangan hitam melintas di sudut mata. "Mama, ayo ikut kami." Suara Dina yang ceria tiba-tiba berubah menjadi lebih dalam dan tenang. "Mama, ikut kami ke tempat yang aman." Siti menoleh, matanya penuh kebingungan. Namun Dina dan Raffi hanya tersenyum lebih lebar. "Kalian ingin bermain, Mama? Atau kalian ingin tidur dulu?" tanya Siti, berusaha mengalihkan perhatian. "Tapi kami ingin bermain dengan Mama sekarang," jawab Dina. Matanya seakan mengandung rahasia yang tidak bisa Siti mengerti. Siti merasa tidak tenang. Tiba-tiba kenangan lama mulai membanjiri pikirannya. Ia teringat tentang suaminya, Budi, yang dulu kerap bertengkar dengannya, selalu memaksanya untuk pergi bekerja jauh demi keluarga. Ia teringat betapa Budi selalu berbicara kasar pada anak-anak mereka, mengabaikan mereka, bahkan saat mereka membutuhkan perhatian. Siti mengingat beberapa kali ia mendengar anak Kenania menangis dayam-dayum di tengah malam. Tetapi saat ia mencoba bertanya, Budi selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun malam ini, meskipun anak Kenania tampak ceria, ada sesuatu dalam diri Siti yang merasakan bahwa semua itu bukan kenyataan. Suasana rumah yang tampaknya normal tiba-tiba berubah menjadi begitu suram. Tertutup oleh keraguan, ia melangkah menuju ruang tamu, berpikir keras tentang apa yang mungkin telah terjadi di rumah ini selama 5 tahun terakhir. Perasaan yang semakin tidak jelas semakin mengganggu Siti ketika ia melihat di sekitar rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Rumah yang tampak penuh dengan kenangan indah bersama anak-anaknya. Tiba-tiba bayangan kelam muncul di benaknya. "Kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan?" Siti berpikir, sambil menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Siti merasa semakin tidak nyaman, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Anak-anaknya tidur dengan nyenyak di kamar mereka. Namun hati Siti terasa gelisah. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang semakin mengganggu. Kenapa anak-anaknya tiba-tiba tampak berbeda? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini selama ia pergi? Siti memutuskan untuk tidur, berharap bisa tidur nyenyak dan melepaskan perasaan cemas yang menghantui dirinya. Tetapi saat malam semakin larut, suasana yang sebelumnya tampak tenang mulai berubah. Tiba-tiba, suara ketukan halus terdengar dari kamar anak-anak. Siti merasa tubuhnya membeku dan matanya terbelalak mendengar suara itu. Saat ia beranjak untuk mengecek, suara tawa anak Kenania terdengar lagi. Tetapi kali ini tidak seperti biasanya. Tawa itu terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan, seolah datang dari kedalaman yang lebih gelap. Siti menghela napas dalam-dalam dan kembali ke kamar anak-anak. Tetapi saat ia membuka pintu, sebuah pemandangan yang mengerikan muncul. Anak-anaknya tidak ada di tempat tidur. Rumah yang sebelumnya terasa penuh dengan kehangatan, kini terasa sangat sunyi dan dingin. Siti berdiri di pintu kamar anak-anaknya, masih terkejut dengan pemandangan yang baru saja ia lihat. Anak-anaknya yang sudah terlihat besar, meskipun ia baru meninggalkan mereka 5 tahun lalu. Rasanya ada yang tidak beres, tapi ia tidak bisa menemukan penjelasan yang logis. Kenapa mereka tidak seperti yang seharusnya? Gumamnya pelan. Dina, Raffi, anak-anaknya, Dina dan Raffi hanya tersenyum lebar. Wajah mereka ceria dan penuh kebahagiaan. Meskipun keduanya terlihat lebih besar dari yang seharusnya, mereka tampak tidak berubah.
"Mama, kami sangat rindu kamu," seru Dina. Dengan tawa manis yang semakin membuat Siti merasa bingung. Raffi juga ikut berkata, "Kami menunggu Mama pulang setiap hari." Namun, ada sesuatu yang mencurigakan di balik senyuman mereka. Dina dan Raffi tampak terlalu ceria untuk anak-anak yang seharusnya sudah tumbuh lebih besar. Dina yang dulunya hanya seorang gadis kecil yang pemalu, kini terlihat begitu dewasa untuk usianya. Begitu pula Raffi yang seharusnya masih anak laki-laki kecil, namun kini tampak seperti anak laki-laki yang lebih tua dari yang seharusnya. Siti mencoba tersenyum, tetapi ada perasaan aneh yang terus menghantuinya. Ia merasa seperti ada yang salah, tetapi ia tidak bisa mengungkapkan apa itu. "Kalian berubah sekali," kata Siti dengan suara bergetar. Memegang kepala, mencoba mengusir kekhawatiran yang mulai menguasainya. Namun anak-anaknya hanya tertawa lepas. "Kami baik-baik saja, Mama. Kita bisa bermain sekarang," jawab Dina sambil menarik tangan Siti, menggiringnya menuju ruang tamu. Mereka berlari di depan Siti. Namun meskipun senyuman mereka tampak tulus, langkah kaki mereka terasa semakin berat di telinga Siti. Ada sesuatu dalam langkah mereka yang tidak bisa ia jelaskan. Suara kaki mereka yang tidak biasa. Seperti ada sesuatu yang mengganggu gerakan mereka. Siti mencoba menepis perasaan cemas itu dan mengikuti anak kinannya ke ruang tamu. Namun, saat ia memasuki ruang tamu, ia terkejut melihat foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu adalah foto keluarga mereka yang dulu. Tetapi ada yang tidak biasa. Wajah suaminya, Budi, tampak lebih dingin dan gelap dari biasanya. Dan anak-anaknya tampak berbeda. Lebih tua, lebih matang, dan lebih gelap matanya. Siti merasa silueta foto itu memancarkan energi yang mengganggu. Dan seketika, semua kenangan buruk tentang suaminya mulai kembali. Suami yang dulu penuh kekerasan, yang memaksanya untuk meninggalkan rumah demi bekerja, dan yang tidak pernah memberi perhatian cukup kepada anak-anak mereka. Malam itu terasa semakin berat. Siti mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan duduk di kursi ruang tamu. Namun, semakin ia mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh yang mengganggu, semakin kuat perasaan itu menghantuinya. "Kenapa aku merasa seperti ada yang tidak beres?" pikirnya. Anak-anaknya yang tadinya tampak ceria, kini tampak sangat tenang. Dina yang biasanya lincah dan penuh semangat, kini terlihat diam, duduk di sudut ruangan, memperhatikan ibunya dengan mata yang tidak bisa Siti pahami. Raffi juga tampak terlalu serius untuk anak seusianya. Tidak seperti yang Siti ingat. Semua ini terasa janggal. Siti melangkah ke meja kecil di sudut ruang tamu dan mulai membuka beberapa barang yang ia bawa dari luar negeri. Salah satunya adalah sebuah foto lama yang ia simpan di dalam tas. Sebuah foto keluarganya yang diambil sebelum ia berangkat ke Arab Saudi. Dalam foto itu, ia melihat anak kenania yang masih kecil. Senyum bahagia mereka begitu nyata. Namun, setelah ia menatap lebih lama, sesuatu yang aneh mulai terlihat di bagian pojok foto tersebut. Ada bayangan gelap yang menyelinap di samping tubuh anak-anaknya. Siti terkejut dan menjatuhkan foto itu. "Apa ini?" katanya dengan suara gemetar. Merasa semakin cemas. Tanpa sadar, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti gerak-geriknya. Langkah kaki, suara bisikan halus, dan bayangan samar yang bergerak cepat di sudut matanya. Seolah ada sesuatu yang terus mengawasi pergerakannya. Saat ia melihat kembali ke foto yang baru saja ia jatuhkan, bayangan gelap itu tampak semakin jelas, semakin nyata. Dengan langkah ragu, Siti mengambil foto itu lagi. Ketika ia memegangnya, sebuah suara keras terdengar dari luar ruangan. Suara itu seperti berasal dari dapur, di mana ia mendengar derit lantai kayu yang sangat keras, seperti ada seseorang yang berjalan di sana. Siti terkejut dan berlari menuju dapur, tapi tidak ada apa-apa. Kembali ke ruang tamu, Siti kembali duduk,
merasa sedikit lebih tenang. Namun, hatinya masih penuh dengan kecemasan. Anak-anaknya duduk di seberang tanpa berbicara sepatah kata pun. Lalu, tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu depan. Cukup keras dan jelas, menggetarkan seluruh rumah. Siti menoleh ke arah pintu, merasa terkejut. Siapa itu? Pikirnya dalam hati, dengan perasaan yang penuh rasa takut dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Siti beranjak untuk membuka pintu. Namun, saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti halaman rumah mereka. Namun, saat ia menutup pintu kembali, sosok bayangan muncul di kaca jendela rumah. Tampak jelas, meskipun tidak ada seorang pun di luar. Bayangan itu terlihat seperti sosok manusia, tetapi wajahnya sangat kabur, tidak dapat dikenali. Jantung Siti berdegup kencang. "Apa itu?" bisiknya. Berlari kembali ke dalam rumah, merasa tubuhnya semakin dingin. Tiba-tiba, Dina dan Raffi kembali muncul. Namun kali ini, mereka terlihat berbeda. Mata mereka lebih gelap, senyum mereka semakin lebar dan lebih menakutkan. "Mama, kenapa Mama takut?" tanya Dina. Suaranya terdengar sangat dalam dan penuh dengan makna yang menakutkan. Raffi mengangkat tangan kecilnya, menunjuk keluar rumah dengan wajah yang tidak bisa dipahami. "Mama, mereka menunggu di luar," katanya. Tatapannya kosong. Mereka menunggu Mama kembali. Siti merasa tubuhnya seperti dibekukan. Ia merasa mual. Namun ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan yang semakin jelas. Anak-anaknya yang ia kira sehat dan hidup, ternyata bukan lagi anak-anaknya. Mereka adalah Roro yang terperangkap di rumah itu, menunggu pembebasan. Tanpa bisa mengendalikan dirinya lagi, Siti melangkah keluar rumah, menuju halaman belakang. Namun, sesaat sebelum ia keluar, bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih besar, lebih nyata. Suara langkah kaki yang berat terdengar semakin mendekat, seperti seseorang yang sedang mengintai di balik bayangan itu. Saat Siti menoleh, ia melihat suaminya, Budi, berdiri di pintu masuk. Dengan wajah penuh luka dan ekspresi yang menakutkan. Senyum mengerikan terbentuk di bibirnya, dan kata-kata yang ia ucapkan terdengar sangat suram. "Kau sudah kembali, Siti," katanya dengan suara yang dalam dan seram. Di saat itulah kebenaran terungkap. Budi tidak hanya membunuh anak-anaknya, tapi juga menciptakan kutukan yang mengikat roh mereka di rumah ini. Anak-anak itu tidak akan bisa pergi selama mereka masih dihantui oleh kekejaman yang terjadi di rumah itu. Saat Siti berdiri terdiam, menatap suaminya yang sudah meninggal, ia tahu bahwa kutukan ini belum berakhir. Anak-anaknya masih terperangkap. Dan untuk membebaskan mereka, ia harus menghadapi kenyataan mengerikan yang ia lari dari selama ini. Bagaimana Siti akan mengungkapkan kebenaran ini dan membebaskan anak Kanenia dari kutukan yang ditinggalkan oleh suaminya? Dan apakah ada cara untuk mengakhiri teror yang mengelilingi rumah ini? Setelah pertemuan yang mengejutkan dengan anak Kanania yang tampaknya sudah berubah, Siti merasa terjebak dalam kegelapan yang tak bisa ia pahami. Rasa bingung dan cemas menyelimuti dirinya. Anak-anaknya yang dulu ia tinggalkan dengan harapan suatu saat bisa kembali kepada mereka dengan kehidupan yang lebih baik, kini berubah menjadi sosok yang berbeda. Bukan hanya penampilan mereka yang lebih besar dari yang seharusnya, tetapi juga tatapan mata mereka yang kosong dan aneh. Sesuatu dalam diri Siti berkata bahwa mereka bukan lagi Anok Kanania yang dulu. Setelah melihat sosok bayangan yang samar-samar di luar rumah, Siti merasa semakin tidak tenang. Budi, suaminya, yang dulu kasar dan penuh kekerasan, kini menjadi bayangan yang terus menghantui. Siti merasa ada sesuatu yang mengikat dia dan anak Kanania ke rumah ini. Sesuatu yang gelap dan mengerikan. Tapi, apa itu?
Siti bergegas keluar dari kamar anak Kenania, berlari menuju ruang tamu, mencoba mencari penjelasan. Namun, saat ia menatap sekeliling, perasaan janggal itu semakin kuat. Rumah yang tampaknya begitu familiar, kini terasa seperti tempat asing yang mengerikan, penuh dengan kenangan kelam yang tak bisa ia ungkapkan. Di ruang tamu, Siti mulai mengingat kembali setiap sudut rumah. Segala yang ia lihat tampaknya berubah, meskipun fisiknya tidak. Lantai kayu yang dahulu terasa hangat dan menyambut kini terasa keras dan dingin di bawah telapak kakinya. Foto-foto keluarga yang tergantung di dinding kini terasa menekan, seakan mengingatkan Siti akan kenyataan yang ia tak ingin terima. Senyuman anak-anaknya yang sebelumnya tampak begitu ceria dan penuh harapan, kini terasa terlalu lebar, seolah ada yang disembunyikan di baliknya. Dina yang dulu pemalu, kini terlihat terlalu dewasa untuk seorang anak seumurannya. Raffi yang seharusnya berusia 8 tahun, kini bahkan lebih matang. Semua ini terasa seperti sosok yang bukan anak-anaknya. Seolah-olah mereka bukan anak-anak yang ia kenal, melainkan roh yang terperangkap dalam tubuh mereka. Siti kembali duduk di kursi ruang tamu, berpikir keras. Kenapa mereka berbeda? Pikirannya terus berputar-putar, mencari penjelasan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar yang selama ini ia abaikan. Sesuatu yang ada di rumah ini dan terkait dengan masa lalu mereka yang kelam. Tiba-tiba, Siti teringat kembali saat-saat ketika ia pertama kali mendengar kabar dari temannya di Arab Saudi tentang apa yang terjadi di rumahnya. Mereka bercerita bahwa rumah itu terkenal dengan kisah tragis anak-anaknya telah hilang. Tetapi tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada mereka. Mereka hanya mendengar desas-desus tentang suami Siti, Budi, yang marah dan melakukan sesuatu yang sangat mengerikan pada anak-anaknya. Siti merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berbicara dengan tetangga yang terakhir kali ia temui, ia tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi selama ia pergi. Tiba-tiba, foto lama yang Siti temukan tadi kembali terlintas di benaknya. Foto itu menunjukkan keluarga mereka yang dulu bahagia. Namun kini, foto itu terasa sangat berbeda. Budi dalam foto itu tampak tampan, tetapi matanya yang kosong membuatnya terlihat seperti sosok yang sangat berbeda. Siti kembali menuju ruang tamu dan mengamati foto itu lebih seksama. Wajah Budi tampak menyeringai, seakan ia menyembunyikan sesuatu, seolah senyumannya tidak jujur. Kenapa senyumannya begitu berbeda? Apa yang terjadi di rumah ini selama ia pergi? Membaca foto tersebut, Siti mulai mengingat masa-masa buruk yang pernah terjadi dalam rumah tangga mereka. Hubungan mereka penuh dengan ketegangan dan kekerasan. Siti sering mengingat pertengkaran mereka yang selalu berakhir dengan Budi yang kasar pada anak-anak mereka. Namun, ia tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi setelah ia pergi. Kenapa aku tidak mendengar apapun selama ini? Tanya Siti dalam hati sambil memegang foto itu dengan tangan yang gemetar. Kenapa mereka tidak memberitahuku? Mengapa aku tidak bisa mendengar suara anak-anakku lagi? Di tengah perenungannya, suara langkah kaki yang berat kembali terdengar. Dan kali ini, suara itu datang dari lantai atas, semakin dekat ke arah ruang tamu. Siti berhenti sejenak, merasa tubuhnya kaku. Suara langkah itu semakin keras, seperti seseorang yang sedang mendekat. Siapa itu? Pikirnya. Merasa ngeri. Tanpa sadar, Siti berdiri dan berjalan menuju tangga. Langkahnya semakin berat, semakin cepat, semakin keras, seakan ada sesuatu yang mendekat. Saat ia menoleh ke atas tangga, ia melihat bayangan besar yang bergerak cepat di ruang atas. Bayangan itu berputar-putar, seakan mengelilinginya, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Namun, saat ia melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang. Secepat itu pula, Siti berdiri di tangga, menatap ke atas. Namun tidak ada siapapun. Suasana rumah kembali sunyi, kecuali suara detakan jantungnya sendiri yang semakin keras. Apa itu? Gumamnya.
mencoba menenangkan diri. Saat Siti kembali ke ruang tamu, anak-anaknya muncul lagi. Kali ini dengan wajah yang lebih serius, lebih tegang. Dina berdiri di pintu, menatap ibunya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Raffi, yang biasanya ceria, kini hanya diam, berdiri di samping Dina, tangannya terlipat. "Mama, kenapa Mama takut?" tanya Dina dengan suara yang sangat dalam dan menggugah. Suara itu terdengar tidak seperti biasanya. Bukan suara anak-anak yang riang, melainkan seperti suara yang sudah terdistorsi oleh waktu dan kesedihan. "Mama, kami butuh Mama. Ikut kami ke tempat yang aman." Siti merasa tubuhnya kaku, seolah terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa anak-anaknya berkata seperti itu? Bukankah mereka hanya anak-anak yang ingin disayang ibunya? Tapi sekarang, kata-kata mereka penuh dengan rahasia yang tak bisa ia mengerti. Siti mencoba bertanya lagi. "Dina, Raffi, apa yang terjadi? Kenapa kalian seperti ini? Apa yang sedang terjadi pada kita semua?" Namun, anak-anaknya tidak menjawab. Mereka hanya memandang dengan tatapan kosong. Tatapan yang penuh kegelapan yang tidak seharusnya ada pada anak-anak sekecil mereka. Dan kemudian, saat itu terjadi, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu depan. Ketukan itu berulang-ulang, semakin cepat, semakin kuat. Seakan ada yang menuntut perhatian mereka. Siti berlari ke pintu, namun saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam yang semakin tebal mengelilingi rumah. Dan di balik kegelapan itu, suara tawa anak-anak terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Suara tawa yang bukan berasal dari Dina dan Raffi, tetapi dari sosok yang lebih gelap yang tidak bisa ia kenali. "Budi," Siti berbisik, merasakan gelombang ketakutan melanda dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Siapa yang masih terperangkap di sini? Saat Siti berdiri di pintu, matanya mulai terbuka lebar. Sosok bayangan gelap itu kembali muncul, dan kali ini tidak hanya terlihat, tetapi terasa nyata. Tawa itu bukan hanya dari anak Kenania. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang menunggu untuk mengungkapkan kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anaknya? Apakah mereka masih hidup? Ataukah mereka hanya roh yang terperangkap di rumah ini? Siti tahu, ia harus mengungkapkan kebenaran sebelum terlambat. Siti berlari keluar dari rumah, matanya terbuka lebar dengan ketakutan yang mendalam. Ia merasa tubuhnya dipenuhi keringat dingin dan tak tahu harus kemana. Namun, saat ia tiba di halaman belakang, dia teringat sebuah percakapan lama yang ia dengar dari tetangga di Arab Saudi tentang rumahnya. Mereka bercerita tentang kejadian mengerikan yang terjadi di rumahnya sebelum ia pergi. Siti mendatangi tetangga dekat rumah yang masih terjaga, dan dengan suara terbata-bata, ia bertanya, "Apa yang terjadi dengan anak-anakku? Apa yang terjadi pada mereka selama aku pergi?" Tetanah itu terdiam sejenak dan kemudian menjawab, "Siti, anak-anakmu sudah lama pergi. Mereka dibunuh oleh suamimu. Setelah kau pergi, Budi marah dan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Anak-anakmu, mereka terbunuh." Siti terkejut dan menjatuhkan ponselnya. "Tidak, itu tidak mungkin. Mereka ada di rumah, mereka menunggu aku." Tetangga itu menggelengkan kepala. "Mereka sudah mati, Siti. Mereka sudah lama meninggal setelah kau pergi. Hanya roh mereka yang masih berkelana di rumah itu, menunggu dirimu pulang." Siti kembali ke rumah, tubuhnya lemas. Ia merasa tubuhnya seperti terhantam badai. Hatinya hancur. Anak-anaknya yang selama ini ia pikir sehat, ternyata sudah lama tiada. Mereka hanya arwah yang terperangkap di rumah itu. Siti kembali ke rumah dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur. Ia merasakan beban yang sangat berat, seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Namun,
Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat suaminya, Budi, berdiri di depan pintu dengan senyum yang sangat menakutkan. Wajahnya penuh dengan luka dan darah, wajah yang sama dalam foto yang ia temukan di ruang tamu. "Sudah waktunya kamu tahu, Siti," kata Budi dengan suara seram. "Aku harus menghentikan semuanya. Mereka tidak bisa hidup di dunia ini." Tiba-tiba, sosok Budi menghilang dan rumah itu menjadi sunyi. Hanya ada suara tangisan yang mengisi udara. Suara dari arwah anak Kenania yang masih terperangkap di sana. Siti akhirnya menerima kenyataan pahit. "Aku akan membawa kalian pergi. Aku akan membebaskan kalian," katanya, bersimpuh di lantai. Dengan penuh kesedihan, Siti mengucapkan doa untuk anak-anaknya, berharap arwah mereka bisa menemukan kedamaian. Rumah itu pun perlahan kembali sunyi. Dan akhirnya, teror yang menghantui Siti pun berakhir.